Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safisa Fikriah dengan NIM 430 2019 0062. Pada video kali ini saya akan membuat video tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Pelatihan Dakwah dengan dosen pengampu Pak Mustorik Alwi. Di video kali ini saya akan membahas tentang evaluasi pelatihan dakwah, yang dimana di video sebelumnya saya telah membahas tentang planning, organizing, actuating, dan controlling dalam pelatihan dakwah. Maka di video kali ini saya akan melanjutkannya dengan membahas evaluasi pelatihan dakwah. Evaluasi pelatihan dakwah. Evaluasi atau penilaian berarti penentuan kemajuan pelatihan dakwah dengan tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi dakwah merupakan sebuah proses untuk memperoleh hasil pelaksanaan dakwah dan menentukan nilai dari sudut pandang informasi tersebut, yang dimana evaluasi dalam setiap kegiatan pasti memiliki nilai yang sangat penting, karena dengan evaluasi kita dapat menentukan nilai atau manfaat dari kegiatan yang telah dilakukan dan melalui informasi yang telah diperolehnya. Poin selanjutnya ada regulasi pengukuran pelatihan dakwah, yang dimana ketika sedang melaksanakan pelatihan evaluasi, maka kita perlu melakukan pengukuran sebelum melaksanakan pelatihan dakwah, saat melaksanakan pelatihan dakwah, pengukuran setelah melaksanakan pelatihan dakwah, dan pengukuran perubahan. Poin selanjutnya ialah tujuan evaluasi pelatihan dakwah, yang dimana mendapatkan informasi dan menganalisis informasi untuk mengetahui pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari pelatihan dakwah, lalu mengetahui bagian yang berhasil dan yang gagal, menemukan bagian-bagian di pelatihan dakwah mana yang berhasil untuk mencapai tujuan, serta bagian-bagian mana dari pelatihan dakwah yang kurang berhasil, sehingga dapat dibuat langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang. Lalu, mengetahui pengaruh latihan pelaksanaan tugas di lapangan untuk mengetahui program latihan terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan, dan ada mengetahui perubahan peserta untuk mengetahui tingkat perubahan sikap serta tingkah laku dari peserta didik, dan ada memberikan kesempatan peserta untuk berkontribusi pada perbaikan pelatihan dakwah, yang dimana memberikan kesempatan para peserta untuk menyumbangkan saran dan penilaian terhadap program yang telah dijalankan. Lalu yang terakhir ada membantu tercapainya hasil pelatihan dengan adanya ujian setiap hari untuk menjadi alat membantu dalam proses pelatihan dakwah. Apabila seorang siswa mengetahui dirinya akan dievaluasi, maka tingkah laku dan proses belajarnya akan dipengaruhi. Misalnya, bila setiap akhir pelatihan dakwah dilakukan ujian, maka peserta akan melakukan usaha sebaik mungkin, dan berarti evaluasi mempunyai pengaruh terhadap proses belajar dalam pelatihan dakwah, maka dapat dilakukan sebagai sarana untuk membantu proses belajar. Poin selanjutnya adalah manfaat evaluasi dari pelatihan dakwah. Yang pertama, sikap dan tingkah laku. Kualitas seseorang menentukan pola reaksi seseorang dalam menghadapi persoalan. Sikap dan tingkah laku tersebut dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, nilai, serta semangat hidup dari orang yang bersangkutan. Yang kedua, untuk mengetahui relevansi program pelatihan dakwah dengan kebutuhan di lapangan. Lalu yang ketiga, membuka kemungkinan untuk memperbaiki atau menyesuaikan program pelatihan dakwah dengan perkembangan keadaan. Yang keempat, untuk mengetahui apakah pelatihan dakwah bisa memerankan sebagai sebuah investasi. Maksudnya, semua yang mengikuti pelatihan dakwah dapat memperoleh keuntungan di masa depan. Yang kelima, untuk menambah reputasi dan pengaruh bagi penyelenggara pelatihan dakwah. Dan yang keenam, untuk mengetahui apa kegiatan pelatihan dakwah perlu dilanjutkan atau dihentikan. Poin selanjutnya ialah manfaat khusus dari evaluasi pelatihan dakwah. Adapun manfaatnya bagi peserta ialah membantu mereka dalam menilai pengetahuan serta kemampuan yang baru diperolehnya dari pelatihan dakwah. Apakah pengetahuan dan kemampuan yang sudah dimilikinya sesuai dengan yang diinginkan sebelumnya. Lalu bagi pelatih, dengan evaluasi, mereka dapat menilai tingkat kesesuaian materi pelatihan dakwah yang telah disampaikannya kepada peserta. Bagi ahli pelatih dakwah, evaluasi dapat membantu mereka dalam menggambarkan realitas sebagai bahan memberikan penghargaan atau kritik kepada pihak yang terkait. Dan yang terakhir, bagi penyelenggara pelatihan dakwah,
atau panitia. Evaluasi memiliki nilai penting dalam mengetahui pencapaian pelatihan dakwah dan perubahan perilaku serta pelatihan dakwah. Poin selanjutnya ada objek evaluasi pelatihan dakwah. Yang pertama, menilai prestasi belajar, yaitu tingkat pemahaman dan kesadaran peserta terhadap apa yang telah dipelajari serta tingkat kemampuan peserta untuk melakukan sesuatu yang bersangkutan dengan apa yang dipelajarinya. Untuk mengetahui nilai tersebut, maka bisa dilakukan dengan menilai prestasi belajar secara individual, kelompok, maupun secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada efisiensi dan efektivitas penyelenggara pelatihan. Efisiensi mengacu pada ketepatan penggunaan sumber daya manusia, sarana, dana, waktu, dan lingkungan. Sedangkan efektivitas mengacu pada tingkat pencapaian tujuan. Keduanya tidak dapat digabungkan dengan kegiatan lain. Namun, kedua hal itu seringkali tidak sejalan. Misalnya, efisien belum tentu efektif, maka dalam rangka idealnya adalah keduanya harus dicapai, yaitu latihan yang efektif dan efisien. Prinsip dasar pelatihan dakwah. Karena merupakan bagian integral proses belajar, arah evaluasi adalah demi perbaikan yang bersifat formatif dan demi pertanggungjawaban yang bersifat summatif. Karena arahnya demi perbaikan dan pertanggungjawaban, maka pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan saling mengevaluasi dan melakukan evaluasi diri atau mengadakan refleksi yang evaluasi dilakukan secara berkala. Pada prinsipnya, evaluasi baik dilakukan pada tahap latihan, tahap pelaksanaan latihan, dan tahap pasca latihan. Perlu diketahui, evaluasi persiapan sebelum pelatihan dakwah itu ada harapan-harapan apa yang diinginkan oleh peserta, lalu pengalaman latihan apa saja yang sebelumnya pernah mereka lakukan dan ikuti, tanggung jawab apa yang menjadi tanggung jawab tugas mereka sehari-hari sebagai pribadi dan anggota kelompok, lalu bagaimana hubungan peserta dengan yang lain pada waktu yang lalu dan akan datang. Setelah latihan, perlu diketahui bahwa reaksi, emosi, atau perasaan digunakan skala rating. Lalu, informasi yang diminta, pengertian apakah yang jelas atau tidak, perasaan kompetensi dalam keterampilan, proses kelompok, bagaimana caranya kelompok bekerja, baik atau buruk, lalu kebutuhan lain berikutnya, apakah yang menjadi kebutuhan peserta di masa yang akan datang, dan pelayanan selama pelatihan. Setelah kita mengevaluasi, lalu bagaimana sih caranya mengevaluasi pelatihan dakwah? Yang pertama, kita harus menganalisis dokumen, lalu menggunakan survei dengan angket, lalu kita melakukan wawancara, observasi, studi kasus, dan evaluasi penjajakan kilat, serta evaluasi normatif. Ketika kita sudah melakukan evaluasi pelatihan dakwah, maka ditulis dengan laporan. Lalu isi laporan itu apa aja sih? Isi laporan tersebut ada pendahuluan, data atau fakta, lalu masalah yang ditemukan dalam pelatihan. Selanjutnya kita menganalisis pada saat pelatihan tersebut, kesimpulan apa yang didapat dari pelatihan tersebut, dan memberikan saran untuk pelatihan dakwah dan menaruhkan lampiran pada laporan evaluasi tersebut. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.